Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih untuk ketua kelas karena telah bersedia untuk memimpin doa. Selanjutnya, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Sepertinya hari ini ada semua ya, karena sudah ada 30 siswa di sini. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang materi hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, jadi hidrokarbon itu ada berapa? Ada yang tahu? Iya, ada dua, yaitu ada hidrokarbon jenuh dan ada hidrokarbon tak jenuh. Nah, untuk hidrokarbon jenuh itu terdiri dari apa saja? Iya, tepat sekali. Untuk hidrokarbon jenuh itu ada alkana. Dan untuk hidrokarbon tak jenuh itu ada alkuna dan alkena. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu untuk kompetensi dasar kita menggunakan KD 3.4, yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Dan untuk KD 3.5 yaitu menjelaskan jenis entalpi reaksi hukum Hess dan konsep energi ikatan. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya. Kemudian, siswa mampu menjelaskan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Siswa mampu membedakan macam-macam perubahan entalpi, dan juga siswa bisa menentukan delta reaksi berdasarkan eksperimen hukum Hess dan data energi ikatan. Oke, mana semangatnya? Gimana semangat? Ya, semangat ya, karena kita ketahui tidak ada orang hebat yang malas dalam belajar. Oke, sebelum Ibu mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa yang kalian rasakan apabila sedang berada di depan api unggun? Nah, pastinya kalian merasa lebih panas. Mengapa? Karena api unggun merupakan sumber pembakaran atau reaksi pembakaran kalau di dalam fenomena kimia. Nah, ternyata pada reaksi pembakaran ini dia menghasilkan suhu yang lebih panas untuk lingkungannya. Jadi, hubungan antara reaksi kimia dengan perubahan suhu ini disebut sebagai termokimia. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. Jadi, termokimia itu terdiri dari dua kata, yaitu termo dan kimia. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, termo itu berarti panas atau biasanya disebut sebagai kalor. Dan kimia itu berarti fenomena kimia ataupun reaksi kimia. Jadi, termokimia itu secara bahasa adalah hubungan antara reaksi kimia dengan kalor atau panas. Oke, jadi nanti ada reaksi kimia yang membuat panas lingkungannya dan ada juga reaksi kimia yang membuat dingin lingkungannya. Intinya, ada perubahan panas di sana. Nah, ini dimulai dari alam semesta. Kan alam semesta itu kan berarti luas. Maka, para ilmuwan ini untuk menganalogikan alam semesta ini, mereka membuat dua istilah, yaitu ada yang disebut sebagai sistem dan ada yang disebut sebagai lingkungan. Jadi, dikategorikan sebagai sistem dan dikategorikan sebagai lingkungan. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi, segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian ataupun dengan kata lain, sistem ini adalah objek penelitiannya. Oke ya? Nah, sementara untuk lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistem. Misalnya, seperti ini. Misalkan dalam suatu wadah, di sini dalam larutan ini terdapat larutan asam klorida ataupun disebut juga dengan HCl. Oke, kemudian dalam larutan ini ditambahkan logam magnesium. Jadi, sebuah lempengan
yang dimasukkan ke sini yaitu logam magnesium. Di sini kita dapat mengidentifikasi dari suatu hal ini, manakah yang disebut sebagai sistem dan manakah yang disebut sebagai lingkungan. Jadi sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau objek penelitian, yang mana pusat perhatian kita dalam kejadian ini adalah zat kimianya, ya kan, yaitu terdiri dari HCl dan magnesium. Ya, berarti sistemnya larutan HCl dan lempengan logam magnesium. Itu adalah sistem. Jadi, zat kimianya yang menjadi objek penilaian kita. Sementara lingkungannya, lingkungan itu berarti segala sesuatu di luar sistem. Nah, lingkungannya adalah wadah itu sendiri. Dan pastinya di sekitar wadah ini kan ada udara terbuka, dan itu juga termasuk ke dalam lingkungan. Demikianlah pembahasan materi mengenai termokimia. Mudah bukan? Sampai jumpa kembali di video berikutnya bersama Kimia Edu. Jangan lupa belajar dan salam pintar.